Berita terkini yang sedang ramai dibicarakan akhirnya terungkap peraturan BPJS baru tahun 2026 membawa perubahan penting yang bisa langsung mempengaruhi status perkawinan dan jadwal pembayaran kamu. Dan yang mengejutkan, masih banyak peserta yang belum memahami bagaimana aturan ini bekerja. Padahal satu kesalahan kecil saja bisa berdampak pada akses layanan atau kewajiban pembayaran yang berubah. Ini bukan sekedar update biasa, tapi perubahan yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari kamu dan keluarga. Di video ini, saya akan jelaskan secara lengkap apa saja yang berubah, siapa yang terdampak, dan apa yang harus kamu lakukan mulai sekarang. Tonton sampai akhir karena ada satu detail penting yang hampir tidak pernah dibahas, tapi justru itu yang bisa menentukan apakah kamu aman atau berisiko. Sebelum kita lanjut, kamu perlu tahu ini. Kalau kamu peserta BPJS atau punya keluarga yang terdaftar, informasi seperti ini bukan pilihan, tapi kebutuhan. Karena perubahan kecil dalam aturan bisa berdampak langsung pada status kepesertaan, pembayaran, dan akses layanan kamu. Banyak orang baru sadar setelah mereka mengalami masalah dan saat itu sudah terlambat. Supaya kamu tidak jadi salah satu dari mereka, langsung subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi. Di channel ini, kamu akan selalu mendapatkan update terbaru, penjelasan jelas, dan peringatan penting sebelum semuanya terjadi. Jangan tunggu sampai kamu dirugikan baru mencari informasi. Klik subscribe sekarang dan pastikan kamu selalu siap menghadapi setiap perubahan. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan membahas berita yang sangat penting dan banyak ditunggu-tunggu oleh jutaan masyarakat Indonesia, yaitu pembaruan peraturan BPJS Kesehatan yang mulai berlaku di tahun 2026. Perubahan ini menyangkut dua hal utama yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari Anda, yaitu bagaimana status perkawinan mempengaruhi kepesertaan dan tanggungan BPJS, serta perubahan jadwal atau tanggal pembayaran iuran yang perlu Anda ketahui agar tidak terkena denda. Jadi, pastikan Anda menyimak video ini sampai akhir karena setiap detailnya sangat penting. Kita semua tahu bahwa BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional yang sudah menjadi bagian dari kehidupan hampir seluruh warga negara Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2014, program ini telah mengalami berbagai penyempurnaan dan pembaruan aturan demi meningkatkan kualitas layanan dan memastikan keberlanjutan finansial dari program yang begitu vital ini. Namun, tidak semua perubahan tersebut selalu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat umum, dan inilah yang kerap menimbulkan kebingungan, bahkan kerugian bagi peserta. Oleh karena itu, video ini hadir untuk merangkum secara lengkap dan mudah dipahami semua pembaruan penting yang berlaku di tahun 2026. Mari kita mulai dari isu pertama yang paling banyak ditanyakan, yaitu pengaruh status perkawinan terhadap kepesertaan dan iuran BPJS Kesehatan. Sebelumnya, banyak peserta yang masih bingung mengenai bagaimana anggota keluarga tercatat dalam kartu BPJS, siapa saja yang bisa ditanggung, dan bagaimana perubahan status perkawinan mempengaruhi semua itu. Dalam regulasi terbaru tahun 2026, pemerintah dan BPJS Kesehatan telah memperjelas ketentuan ini secara lebih rinci dan sistematis. Bagi peserta yang berstatus lajang atau belum menikah, peraturan tidak banyak berubah. Anda tetap terdaftar sebagai peserta mandiri dan tidak memiliki tanggungan dalam kepesertaan Anda. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perubahan pada verifikasi data. Mulai tahun 2026, BPJS Kesehatan mengintegrasikan datanya secara lebih ketat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Artinya, status Anda di Kartu Tanda Penduduk atau KTP akan langsung tersinkronisasi dengan data kepesertaan BPJS. Jika ada ketidaksesuaian antara status di KTP dengan data di sistem BPJS, maka Anda diminta untuk segera melakukan pembaruan data. Untuk peserta yang baru menikah, ada kabar baik sekaligus tanggung jawab baru.
Pasangan yang baru menikah wajib melaporkan perubahan status perkawinannya kepada BPJS Kesehatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah akad nikah atau pernikahan tercatat secara resmi. Pembaruan ini dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN yang kini telah diperbarui tampilannya atau langsung mengunjungi kantor cabang BPJS terdekat. Dengan melaporkan perubahan ini, suami atau istri Anda akan segera dapat ditambahkan sebagai anggota keluarga yang ditanggung dalam satu kartu kepesertaan, tentu dengan penyesuaian iuran sesuai kelas yang dipilih. Hal yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa dalam sistem baru ini, pasangan suami istri yang sama-sama bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan masing-masing tidak wajib mendaftarkan pasangannya sebagai tanggungan. Keduanya bisa memiliki kepesertaan BPJS sendiri-sendiri melalui jalur kepesertaan penerima upah dari perusahaan masing-masing. Namun, jika salah satu dari pasangan tidak bekerja atau tidak memiliki akses kepesertaan melalui perusahaan, maka wajib hukumnya untuk didaftarkan sebagai tanggungan pasangan yang bekerja. Persoalan yang lebih kompleks muncul dalam konteks perceraian. Berdasarkan peraturan BPJS 2026, peserta yang mengalami perceraian wajib melaporkan perubahan status ini dalam waktu maksimal 30 hari setelah putusan pengadilan bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Mantan pasangan yang sebelumnya terdaftar sebagai tanggungan akan otomatis dihapus dari kepesertaan Anda, dan jika ia tidak memiliki sumber kepesertaan lain, maka ia wajib mendaftarkan dirinya secara mandiri. Jika ada anak-anak dari pernikahan tersebut, hak asuh yang ditetapkan pengadilan juga akan menjadi dasar untuk menentukan siapa yang menanggung kepesertaan BPJS anak-anak tersebut. Orang tua yang mendapat hak asuh adalah pihak yang bertanggung jawab mendaftarkan dan membayar iuran BPJS untuk anak-anak. Berbicara tentang anak, peraturan baru 2026 juga memperbarui ketentuan mengenai batas usia tanggungan anak. Sebelumnya, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah dapat ditanggung oleh orang tua peserta hingga usia tertentu. Dalam regulasi terbaru, anak yang masih menempuh pendidikan formal dapat tetap menjadi tanggungan orang tua hingga usia 25 tahun, dengan syarat mampu menunjukkan bukti yang valid bahwa mereka masih aktif bersekolah atau kuliah. Dokumen seperti kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi menjadi syarat wajib yang harus diserahkan setiap tahun ajaran baru sebagai konfirmasi status tanggungan ini. Sementara itu, bagi mereka yang kehilangan pasangan akibat kematian, terdapat aturan baru yang memberikan perlindungan lebih. Janda atau duda yang pasangannya meninggal dunia dan sebelumnya tercatat sebagai tanggungan tidak serta-merta kehilangan perlindungan BPJS secara tiba-tiba. Ada masa transisi selama 3 bulan sejak tanggal kematian di mana kepesertaan masih berlaku penuh. Setelah masa transisi itu, peserta yang bersangkutan wajib mendaftarkan diri secara mandiri atau melalui jalur lain yang tersedia, seperti melalui pemerintah daerah jika memenuhi kriteria penerima bantuan iuran. Sekarang kita beralih ke topik kedua yang tak kalah penting, yaitu perubahan jadwal atau tanggal pembayaran iuran BPJS Kesehatan di tahun 2026. Ini adalah informasi yang sangat krusial karena kesalahan atau keterlambatan dalam membayar iuran dapat berakibat pada penonaktifan kepesertaan yang tentu saja sangat merugikan, terutama ketika Anda tiba-tiba membutuhkan layanan kesehatan. Dalam regulasi lama, peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah yang dikenal dengan sebutan PBPU memiliki tenggat waktu pembayaran iuran hingga tanggal 10 setiap bulannya. Namun berdasarkan kebijakan baru yang resmi diberlakukan pada tahun 2026, tenggat waktu ini digeser. Peserta mandiri kini diberikan waktu hingga tanggal 15 setiap bulan untuk membayar iuran bulan berjalan. Dalam regulasi lama, peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah yang dikenal dengan sebutan PBPU memiliki tenggat waktu pembayaran iuran hingga tanggal 10 setiap bulannya. Namun, berdasarkan kebijakan baru yang resmi diberlakukan pada tahun 2026, tenggat waktu ini digeser. Peserta mandiri kini diberikan waktu hingga tanggal 15 setiap bulan untuk membayar iuran bulan berjalan.
Kebijakan ini diambil untuk memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang, petani, nelayan, dan pekerja informal lainnya yang seringkali baru menerima penghasilan di pertengahan bulan. Namun perlu diingat, meskipun tenggat waktunya digeser, konsekuensi dari keterlambatan tetap berlaku. Apabila iuran tidak dibayarkan hingga melewati tanggal 15, kepesertaan akan dinonaktifkan sementara mulai hari pertama bulan berikutnya. Ketika kepesertaan dalam status nonaktif, Anda tidak dapat menggunakan layanan BPJS untuk berobat, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik maupun di rumah sakit. Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan, Anda harus melunasi seluruh tunggakan iuran yang belum dibayar. Bagi karyawan yang kepesertaannya dikelola oleh perusahaan atau pemberi kerja, perubahan tanggal ini juga berlaku. Perusahaan kini memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran karyawan paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Sebelumnya, batas waktu yang ditetapkan adalah tanggal 10. Keterlambatan dari pihak pemberi kerja dapat dikenakan denda administratif, dan yang lebih penting, kepesertaan karyawan yang bersangkutan bisa terpengaruh. Oleh karena itu, para pekerja disarankan untuk secara aktif memantau status kepesertaan mereka melalui aplikasi mobile JKN dan segera melapor ke bagian HRD atau kepegawaian jika menemukan kejanggalan. Ada satu lagi perubahan yang sangat signifikan terkait jadwal pembayaran, khususnya untuk peserta kelas 1 dan kelas 2 yang selama ini menunggak iuran dalam jangka waktu lama. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan menawarkan program restrukturisasi tunggakan khusus sepanjang tahun 2026 ini. Program ini memungkinkan peserta yang memiliki tunggakan hingga 12 bulan untuk mencicil pelunasannya dalam jangka waktu maksimal 6 bulan tanpa dikenakan denda tambahan, asalkan mereka mendaftar dalam program ini sebelum akhir triwulan pertama tahun 2026. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan bagi Anda yang saat ini memiliki tunggakan dan ingin segera mengaktifkan kembali kepesertaan Anda. Selain itu, metode pembayaran iuran BPJS pada tahun 2026 juga semakin diperluas dan dipermudah. Kini, peserta dapat membayar melalui lebih banyak platform digital, termasuk berbagai dompet digital yang telah mendapat persetujuan dari BPJS Kesehatan. Pembayaran melalui minimarket, bank, kantor pos, dan ATM tentu masih tetap tersedia. Yang baru adalah integrasi dengan beberapa platform e-commerce besar di Indonesia, sehingga Anda bahkan bisa membayar iuran BPJS saat sedang berbelanja online. Langkah ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan kesehatan nasional yang terus digencarkan pemerintah. Untuk peserta yang ingin menghindari resiko lupa membayar, BPJS Kesehatan sangat menganjurkan penggunaan fitur auto debit yang kini tersedia di hampir semua bank besar di Indonesia. Dengan mengaktifkan fitur ini, iuran Anda akan otomatis terpotong dari rekening setiap bulan sebelum jatuh tempo, sehingga Anda tidak perlu khawatir tertinggal pembayaran. Pastikan saldo rekening Anda selalu mencukupi pada waktu auto debit dijadwalkan. Satu hal terakhir yang perlu kita bahas adalah kemudahan akses informasi dan layanan BPJS di tahun 2026. Aplikasi mobile JKN yang telah diperbarui kini memiliki fitur notifikasi cerdas yang akan mengingatkan Anda mengenai jatuh tempo pembayaran, perubahan status kepesertaan, serta pengingat untuk memperbaharui data pribadi termasuk status perkawinan. Satu hal terakhir yang perlu kita bahas adalah kemudahan akses informasi dan layanan BPJS di tahun 2026. Aplikasi mobile JKN yang telah diperbaharui kini memiliki fitur notifikasi cerdas yang akan mengingatkan Anda mengenai jatuh tempo pembayaran, perubahan status kepesertaan, serta pengingat untuk memperbaharui data pribadi termasuk status perkawinan. Anda juga dapat mengakses layanan customer service BPJS melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk live chat di aplikasi, layanan telepon di nomor 165, dan juga melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan. Jadi, untuk merangkum semua yang telah kita bahas hari ini, pastikan Anda segera memperbarui status perkawinan di data BPJS jika ada perubahan, baik itu menikah, bercerai, atau kehilangan pasangan.
Perhatikan juga bahwa batas waktu pembayaran iuran kini menjadi tanggal 15 setiap bulan untuk semua peserta dan manfaatkan berbagai kemudahan metode pembayaran yang tersedia agar kepesertaan Anda selalu aktif. Jika Anda memiliki tunggakan, segera manfaatkan program restrukturisasi yang ditawarkan sepanjang tahun 2026 ini. Demikianlah informasi lengkap mengenai peraturan BPJS terbaru tahun 2026 yang perlu Anda ketahui. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam mengelola kepesertaan BPJS dengan lebih baik. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga dan orang-orang terdekat Anda agar mereka pun mendapatkan informasi yang sama pentingnya ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan Anda selalu.